Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran kelima, orang asing di pintu gerbangmu. Rabu 27 Oktober, menghakimi dengan benar. Sebagai orang percaya, kita telah dipanggil untuk merefleksikan karakter Allah. Paulus menulis, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Galatia 4 ayat 19. Bagaimanapun, kita memang diciptakan di dalam gambar Allah, sebuah gambar yang kemudian dirusak oleh dosa. Dan seperti yang kita lihat ketika Musa berbicara tentang kuasa dan keagungan Allah, dia juga mengatakan bahwa Allah tidak mengambil suap dan bahwa dia peduli terhadap yang lemah dan mereka yang terbuang. Allah melakukan hal ini. Untuk itu, kita perlu melakukan hal yang sama juga. Bacalah ayat-ayat berikut ini dalam kitab Ulangan. Apa tema yang sama yang ditemukan dalam ayat-ayat ini? Ulangan 1 ayat 16, Ulangan 16 ayat 19, Ulangan 24 ayat 17, dan Ulangan 27 ayat 19. Itu semua rupanya menjadi pepatah bagaimana yang lemah, yang miskin, dan yang terbuang tidak mendapatkan keadilan di kebanyakan pengadilan dunia seperti yang didapatkan oleh mereka yang memiliki uang, kuasa, dan koneksi. Tidak peduli di negara, di era, dan di kebudayaan manapun, atau juga bagaimana agungnya prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diatur dalam konstitusi ataupun hukum atau aturan apa saja, kenyataannya tetaplah sama. Orang miskin, orang lemah, dan yang terbuang hampir tidak pernah mendapatkan keadilan sebagaimana yang didapatkan orang lain. Itulah yang sangat luar biasa tentang apa yang Tuhan sendiri sedang sampaikan di sini. Ketidakadilan ini yang bisa terjadi di mana saja tidak boleh dilakukan di Israel, di antara umat Allah, yaitu mereka yang menjadi perwakilan Allah di dunia ini. Dalam pengertian, dengan menggunakan istilah di era modern ini, Allah menginginkan harus adanya keadilan yang setara di bawah hukum dalam kehidupan bangsa Israel kuno. Tetapi hal ini bahkan jauh lebih dalam daripada sekedar ilmu hukum. Kuduslah engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu adalah kudus. Ya, mereka mengetahui siapa Allah yang benar, dan mereka memiliki bentuk penyembahan yang benar, dan mereka membawa persembahan-persembahan yang benar. Semua itu baik, tetapi pada akhirnya, apakah artinya semua yang baik itu jika mereka salah memperlakukan orang lemah dan miskin di antara mereka? Berulang-ulang dalam tulisan para nabi, Tuhan menentang para penindas orang miskin dan mereka yang membutuhkan di Israel. Bagaimana Anda dapat menjadi kudus dan di saat yang sama salah memperlakukan orang lain? Tentu Anda tidak bisa melakukan itu. Tidak peduli betapa ketatnya Anda memelihara upacara-upacara agama yang tepat. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, jika kita berbicara mengenai keadilan, itu juga berhubungan dengan setia dan kerendahan hati. Kalau kita baca di dalam Mika 6 ayat 1-16, di ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Kalau kita melihat kata adil ini berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Ini merupakan suatu sikap yang tidak memihak satu dengan yang lain, kecuali kepada kebenaran. Tujuan kita melakukan keadilan adalah supaya kita terbebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Dan ini sangat mempengaruhi akan hubungan kita dengan sesama kita, teristimewa orang yang ada di sekitar kita. Apabila kita menyatakan bahwa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwa raga kita, maka kita juga harus adil kepada sesama, teristimewa bagi orang-orang asing di sekitar kita. Janganlah kita menjadi seorang penindas, tetapi marilah kita menjadi seorang yang mengasihi dan memperhatikan orang lain. Kita harus hidup setia di hadapan Tuhan. Kita harus berpegang teguh. Kita harus patuh dan taat kepada Tuhan, menuruti akan firman-Nya,
dan hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati adalah karakter yang Tuhan senangi, dan ini merupakan lawan dari keangkuhan ataupun kesombongan. Pada hari ini, marilah kita hidup di dalam keadilan, di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, dan hidup rendah hati satu dengan yang lain. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat menunjukkan keadilan kepada sesama kami. Terus setia kepada Tuhan dan hidup di dalam kerendahan hati, karena kami mengasihi Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.